Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Dendam Membara. Film ini diproduksi oleh Anak Madura, yang mana film ini menceritakan tentang dendam seorang anak untuk ayahnya. Oke, tidak langsung lama, kita lanjut saja videonya. Film diawal dari Sang Jamal yang lagi ngumpul bersama teman-temannya di sebuah kardu. Tiba-tiba Herman datang dengan sifat sombongnya karena dia seorang anak dari Hasan yang mempunyai kekayaan. Dan dia bilang bahwa semuanya harus patuh padanya karena yang megang kekuasaan di daerahnya adalah ayahnya. Karena mendengar ucapan Herman yang belagu, Jamal pun langsung berpamitan untuk pulang. Ketika sampai di rumahnya, Jamal pun diperingati oleh ayahnya untuk tidak berteman dan dekat-dekat dengan Herman, anaknya Hasan. Suatu ketika Jamal disuruh ayahnya untuk membelikan rokok untuknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jamal tidak sengaja menabrak motor Hasan. Seketika itu pun Hasan marah dan langsung memukul Jamal. Tidak terima anaknya dipukul, ayah Jamal langsung mendatangi Hasan ke rumahnya. Namun nasib ayah Jamal tidak beruntung. Ayah Jamal harus terkapar di depan matanya Jamal sendiri. Jamal yang punya hati dendam, dia datang ke suatu gunung untuk melampiaskan amarahnya terhadap Hasan. Jamal yang lagi emosi, tiba-tiba datang seseorang yang berambut gondrong dan dia berkata bahwa semua permasalahan berawal dari nafsu. Ayah dan kakeknya terbunuh karena tidak bisa mengontrol nafsu. Contohnya orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Mungkinkah kita karena tertawa? Si rambut gondrong pun menyuruh Jamal untuk menemuinya besok di sebuah gunung. Karena Jamal punya dendam yang membara terhadap Hasan, akhirnya Jamal pun pergi untuk menemui rambut gondrong tersebut. Ketika sampai di sana, Jamal dilatih bela diri olehnya.
Tidak hanya itu, Jamal pun diajarkan tentang untuk mengontrol diri dan hawa nafsu oleh gurunya. Gaya nak. Beun lampon abid edina ka oleh telo bulan. Jadi setia beun la cokok. Nerima ilmu dari si engkau. Cuman kayak nggak enak. Ketika sampai di rumahnya, Jamal pun tidak bisa mengontrol nafsunya dan emosi karena selalu ditekan oleh keluarganya. Jamal pun menyuruh Sipul untuk menyampaikan pesannya kepada Hasan untuk berduel bersama Jamal. Sipul pun menyampaikan pesan tersebut kepada Hasan dan Hasan menyetujuinya. Kok petore pesan di Jerman. Terah ada remeh ya? Kamilan sore ya. Jadi untuk si pantai tetap. Patut diri jom. Ada beruyan deh mon. Jamal yang sudah siap dengan tekadnya untuk membalaskan dendamnya, ia menunggu Hasan di pinggir pantai. Pertarungan keduanya pun terjadi, namun karena Jamal yang mempunyai bela diri yang lincah, Hasan pun terkapar di tangan Jamal. Di suatu ketika, Rani yang lagi pulang dari pondoknya diganggu oleh preman. Jamal pun datang menolongnya. Di keesokan harinya, Rani yang lagi ke pasar di tengah jalan tidak sengaja bertemu lagi dengan Jamal. Jamal pun langsung meminta nomor teleponnya Rani. Disitulah cinta mereka dimulai. Di satu sisi, anak Hasan yang tidak terima ayahnya dibunuh. Anak Hasan pun menyuruh preman untuk membunuh Jamal. Karena Jamal yang semakin kuat dengan bela dirinya yang dimiliki, preman itu pun tidak mampu mengalahkan Jamal. Jamal yang sedang dilanda asmara, Jamal pun menelpon Rani untuk meminta ketemuan bersamanya. Keesokan harinya mereka berdua pun ketemuan. Di saat mereka lagi berdua, lagi asik berduaan, anak buah Herman melihatnya. Ketika sampai di rumahnya, Herman pun marah-marah kepada Rani karena dia berhubungan dengan Jamal yang tidak lain adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Rani yang lagi dilanda antara cinta dan kesal memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Jamal. Di suatu sisi, Herman yang selalu ingin membunuh Jamal, dia pun ingin memperalat adiknya untuk bisa membunuh Jamal. Dan Rani pun meminta Jamal untuk menemuinya di kafe. Ketika Rani pesan minuman, Rani sengaja menuangkan racun kepada minuman Jamal. Rani yang tidak sanggup untuk membunuh Jamal karena cintanya yang sangat besar, minuman itu pun dibuang oleh Rani. Jamal yang pulang dari kafe langsung ditanya oleh ayahnya, benarkah ia pacaran dengan anak Hasan? Jamal pun bingung dengan hubungannya ketika tahu bahwa Rani anaknya Hasan. Ya Allah, apa tak salah ya Allah?
Rani yang ingin ketemuan dengan Jamal untuk meminta penjelasannya Jamal yang membunuh ayahnya, tiba-tiba Herman dan anak buahnya mengikutinya dari belakang. Jamal yang menyesal karena telah membunuh ayahnya meminta Rani untuk membunuhnya sebagai pembalasan dendam terhadapnya. Kok tidak mati, asalkan kau mati kok tidak deh. Lalu tiba-tiba kakak Jamal datang untuk membunuh Jamal. Rani yang tidak terima Jamal ingin dibunuh oleh kakaknya, Rani pun menghadang kakaknya. Namun Rani yang kena celurit kakaknya sendiri. Sesaat itu pun Rani dibawa ke rumah sakit dan di sana ibunya meminta Herman untuk menemui Jamal. Ibunya meminta kepada Herman untuk berdamai dengan Jamal demi kebaikan adiknya dan keluarganya. Setiap hari, tak sanggup boleh jongka angkuan. Ceping, lah kadung dari estok ke Jamal. Sampai di sini tamat. Dan perlu kita ingat bahwa dendam tidak akan pernah bisa memecahkan masalah. Jika kita selalu menaruh rasa dendam, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Oke, sampai bertemu lagi. Saya Mas Oci. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian suka, bagikan ke teman-teman kalian agar kita bisa nonton bersama sambil minum kopi ya guys.